aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas gitu ya, atau ngasih informasi mengenai money game lagi gitu ya, money game Ponzi tepatnya ya. Jadi di video kali ini saya akan berusaha ngasih informasi gitu ya kepada orang-orang awam yang selalu bertanya gitu ya, Bang, apa perbedaan leader dan member biasa katanya. Yang mendasari saya membuat video ini itu dari kejadian Tesla Solar yang scam. Ada beberapa komentar yang menanyakan ke saya, apa sih bukan ciri-ciri perbedaan leader dan member biasa gitu ya. Nah, jadi untuk yang teman-teman yang suka dengan konten membongkar aplikasi penghasil uang money game Ponzi ya, investasi bodong, silahkan kalian subscribe channel saya ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya nanti dapat notifikasi video-video terbaru di channel saya ini. Tujuannya supaya kalian bisa memilih dan memilah aplikasi mana yang benar-benar aman gitu ya, aplikasi mana yang baik untuk digunakan kalau kalian ingin mencari uang di aplikasi gitu ya. Sudah saya pernah share aplikasi yang benar-benar bisa menjadikan Anda berpenghasilan jutaan ya, bahkan ratusan juta, itu sudah pernah share. Videonya ada di deskripsi. Itu adalah aplikasi yang benar-benar bisa membuat Anda ya bisa jadi orang kaya lah kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, yang mendasari video ini sudah saya katakan tadi, adanya komentar yang menanyakan perbedaan member biasa dan leadernya gitu ya, leader money game Ponzi dalam hal ini, karena investasi bodong dan money game Ponzi itu erat kaitannya gitu teman-teman ya. Jadi yang belum tahu apa itu money game Ponzi, silahkan kalian bisa tonton videonya di deskripsi, ada linknya di deskripsi, sudah pernah saya jelaskan gitu ya, sudah saya pernah share. Oke, yang ini ya, kemarin kan ada kejadian Tesla Solar ya, sudah jelas scam gitu ya. Dari pertama muncul saja sudah saya katakan scam. Karena apa? Karena Tesla Solar itu mencatut nama Tesla, sedangkan scam itu artinya penipuan. Dengan mencatut nama perusahaan orang lain pun itu sudah termasuk scam gitu ya. Seharusnya Anda jangan lanjut gitu, karena kalau sudah tahu itu mencatut nama perusahaan orang lain, itu ilegal, itu tidak logis, seharusnya Anda stop, jangan bermain ya. Kalaupun Anda bermain pasti Anda akan rugi gitu kalau Anda tidak bisa mengajak member lain, karena pada dasarnya Tesla Solar itu money game, investasinya juga bodong. Oke. Jadi perbedaannya itu cukup gampang-gampang susah gitu ya. Membedakannya itu ya, kalau saya katakan sih simpelnya seperti ini ya, mudah juga gitu. Gini ya, yang disebut leader ya, leader itu ini menurut pemahaman saya gitu ya. Kalau Anda setuju atau tidak setuju ya itu terserah Anda semua gitu, terserah teman-teman semua. Tapi di sini menurut pemahaman saya gitu, yang disebut leader ya, yang pertama dulu leader ya, nanti kita bahas member biasanya. Yang disebut leader itu menurut saya itu sama ya, sama-sama member ya, persamaannya gitu kan. Ya kan, member suatu produk aplikasi, suatu produk investasi. Meskipun itu investasi bodong gitu kan. Nah, perbedaannya adalah kalau leader adalah member yang memiliki downline atau member lain gitu ya, kalau menurut saya. Jadi cukup mudah gitu. Kalau misalkan si A itu jadi leader
Kenapa dikatakan leader? Karena punya downline, bawahan lain, yaitu si B, si C, si D, si E gitu kan. Nah, nggak bisa si A itu dikatakan member biasa kalau menurut saya, karena mau punya satu downline, mau punya 1000 downline, intinya dia itu kan merekrut. Sedangkan merekrut, mengajak orang lain, dia itu menjadi pusat informasi, ya. Secara tidak langsung menjadi pusat informasi bawahannya. Kalau ada apa-apa kan nanya ke orang yang mengajaknya, mengundang, nah, yaitu si leader. Meskipun si A cuma punya downline satu, yaitu si B, katakanlah seperti itu ya. Anggaplah si A itu punya membernya satu, downline-nya itu ya, si B, cuma si B, ya tetap saja si A itu adalah leader gitu, karena harus mengajarkan kepada si B. Otomatis si B kalau ada apa-apa itu menanyakan ke si A gitu. Apalagi kalau yang lebih dari 10, 100, 1000 member bawahannya, wah itu sudah menjadi top leader kalau menurut saya. Kalau yang punya downline bawahan puluhan, ratusan, bahkan ribuan, itu menurut saya sudah top gitu, top leader. Karena apa? Karena itu menunjukkan bahwa dia itu pandai merekrut orang. Dalam hal money game Ponzi itu artinya dia itu pandai mengelabui orang gitu ya, membodoh-bodohin orang gitu. Oke, lanjut. Kalau member biasa gimana tuh? Ya, kalau yang disebut member biasa menurut saya gitu ya, menurut saya itu adalah member yang tidak bisa merekrut member lain. Misal si B ya, si B itu diajak si A, otomatis si A-nya itu leader si B. Tapi si B tidak bisa mengajak orang lain, tidak bisa mengajak si C, si D, si E, nggak bisa. Jadi otomatis si B itu mentok sampai si B ya. Si B itu nggak bisa ngajak member lain, ngajak orang lain. Nah, itulah member biasa gitu. Secara keseluruhan benang merahnya bisa disimpulkan bahwa leader adalah member yang mempunyai downline, bawahan. Mau 1, mau 1000, yang penting bawahan, yang punya bawahan gitu ya. Sedangkan member biasa adalah member yang tidak punya bawahan. Kalau Anda bermain aplikasi money game Ponzi, katakanlah Tesla Solar ya, Tesla Solar yang kemarin scam, Anda itu tidak bisa mengajak orang lain, tapi Anda diajak oleh orang lain. Nah, berarti Anda itu member biasa karena tidak bisa mengajak orang lain, seperti itu. Dan sekarang ini sudah saya share di video-video saya ya, sesuai dari Polri gitu ya, Bareskrim Polri ya, di CNN ini. Polri akui tiap upline investasi skema Ponzi berpotensi tersangka. Oke. Di sini saya akan bacakan penggalan kalimatnya. CNN Indonesia ya, ini nasional, media mainstream ya. Jakarta, CNN Indonesia. Polri mengatakan pihak upline atau distributor pertama atau awal ya, yang memiliki jaringan bawah downline dalam investasi bodong skema Ponzi bisa menjadi tersangka. Kalau yang bawah-bawah ini memang lemahnya skema Ponzi atau skema piramida itu. Semua orang yang mempunyai downline itu bisa menjadi tersangka. Ya. Rekan-rekan, kata Kepala Subdirektorat 5 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Makmun kepada wartawan Kamis 20/1 ya, 20 Januari ya. Risiko atau potensi terjadinya rush, chaos sangat tinggi karena mereka akan saling melapor. Oke, nah di sini ya, dari pernyataan Kombes Makmun ya, itu mengatakan semua orang yang mempunyai downline, ingat ya. Jadi tidak disebutkan. Di sini tidak disebutkan semua orang yang mempunyai 10 downline, 100 downline,
1000 downline, enggak kan? Enggak ya. Di sini Kombes Makmun ya mengatakan semua orang yang mempunyai downline ya, berarti mau 1 mau 1000 downline-nya itu bisa dikatakan leader gitu kan, dan bisa kena pidana, bisa jadi tersangka. Oke, ingat ya, semua orang yang mempunyai downline. Jadi nggak dihitung berapa jumlah downline-nya. Yang dikatakan adalah semua. Berarti intinya mau punya 1 downline, mau punya 1000 downline, 1000 member, 1 member, sama saja. Berarti dia termasuk leader gitu. Nah, di sini ada risiko atau potensi terjadinya rush chaos sangat tinggi karena mereka akan saling melapor. Ya iya. Kan money game Ponzi, skema money game Ponzi. Pada saat aplikasi money game Ponzi, saya contohkan Tesla Solar ya, yang kemarin scam. Pada saat aplikasinya berjalan itu kan menurun ya, misal skema Ponzi gitu, itu kan berjaringan gitu ya, merembet ke bawah ya, dari atas merekrut downline sampai ke bawah, sampai paling dasar, sampai member yang tidak bisa merekrut orang lain lagi, itu adalah member yang real tertipu gitu ya, itu menjadi korban. Nah, kalau aplikasinya scam ya, sudah kabur melakukan penipuan, itu juga merembet teman-teman sebetulnya, sama seperti yang dikatakan Kombes Makmun kalau menurut saya ya, karena mereka akan saling melapor katanya. Iya, dari bawah, dari yang paling bawah itu akan melapor. Misal si E, dia diajak, anggap si E itu korban ya, dia itu tidak bisa mengajak orang lain lagi. Misal si E melaporkan si D, nah si D ini nggak mau dia menanggung sendiri karena dia juga diundang si C. Nah si D melaporkan si C ya, si C juga nggak mau hanya dia saja yang dilaporkan karena si C juga diundang, diajak oleh si B. Si C melaporkan juga si B tuh ya. Si B sama seperti si C, si D, si D gitu kan. Dia juga nggak mau menanggung sendiri karena dia diundang si A. Nah si B itu pasti akan melaporkan si A. Nah si A kalau terbukti si A itu orang pertama, itu akan menjadi tersangka gitu, tapi tidak melepas kemungkinan gitu si B, si C, si D juga bisa jadi tersangka ya. Tapi yang harus digarisbawahi, jadi tersangka itu ya, leader yang jadi tersangka itu setahu saya gitu ya, setelah saya membaca artikel-artikel itu kalau ada orang yang melaporkan korbannya, misal si E tadi ya yang tidak punya bawahan lagi. Kalau si E nggak melapor ya nggak akan gitu sih ya kalau menurut yang saya baca gitu. Nah yang melatar belakangi video saya ini yang ini teman-teman ya, ada yang komen, bang walaupun merekrut 1 anggota tetap jadi leader ya, nanya tuh dia ya, namanya Fajriati AMR ya. Oke, kalau menonton Fajriati AMR apa ya udahlah salam-salam saja gitu. Anggota yang direkrut kerabat sendiri katanya, dan uang kerugian sudah diganti, apa sudah aman ya bang? Karena masih sama-sama tentang awam tentang Ponzi bang. Ya kalau dari komentar ini teman-teman ya dia itu kan mengatakan dia itu merekrut satu anggota, 1 member, 1 downline ya, dan kebetulan downline-nya itu kerabatnya gitu, keluarganya, kerabatnya sendiri lah gitu. Tapi dia itu sudah mengganti uang kerugian kerabatnya yang diundang. Kalau menurut saya itu enggak apa-apa gitu, enggak akan menjadi masalah karena itu sepertinya sudah kekeluargaan ya, sudah kekeluargaan. Yang penting si korban itu apa ya, mendapatkan haknya gitu.
kalau sudah diganti uangnya sama leader, anggaplah si orang ini leadernya gitu ya, kan merekrut satu orang, ya udah nggak akan jadi di penjara gitu, nggak akan jadi tersangka karena dia sudah mengganti. Nah pertanyaannya, orang ini yang namanya Fajriati AMR, dia itu diundang siapa gitu ya? Anda itu diundang siapa? Harusnya Anda juga melaporkan yang mengundang Anda gitu. Nah, apakah perbedaannya ya? Perbedaannya kan sekarang itu online. Ada yang dapat link pendaftaran atau menggunakan kode referralnya itu dari internet, misal dari YouTube, blog ya, dari Facebook, Telegram. Itu kan orangnya nggak tahu ya. Nah, itulah kesalahan Anda, mempercayai orang yang tidak Anda kenal gitu. Tapi ya sebutkan saja, misal Anda mendaftar menggunakan link yang di-share di YouTube gitu. Ya, sebutkan saja, laporkan saja channel YouTube-nya gitu. Atau blog, dari blog ini atau dari akun Facebook ini, Telegram ini, ya laporkan saja. Ya, nggak menutup kemungkinan itu bisa diusut gitu ya. Nah, kalau yang seperti si orang ini yang tadi komen di video saya yang membahas Tesla Solar, itu lebih mudah karena offline jaringan ya, keluarganya sendiri yang diundang. Nah, kalau misalkan Anda yang menjadi korban money game Ponzi dan Anda diundang, misal tetangga Anda yang mengundang, itu lebih mudah gitu. Pertama, bisa diselesaikan kekeluargaan dengan cara mengganti rugi ya, kerugian si downline-nya. Kedua, kalau mau melaporkan itu juga mudah, cepat ya, cepat gitu, karena orangnya ada gitu. Nah, itu sajalah teman-teman ya tentang perbedaan money game Ponzi, terutama leader, bukan perbedaan money game Ponzi gitu ya, tentang perbedaan leader dan member biasa di money game Ponzi. Nah, seperti itu menurut saya gitu, dan didukung tadi oleh suatu artikel yang menyatakan bahwa Polri Polri akui tiap upline investasi skema Ponzi berpotensi tersangka, yang dikatakan oleh Kombes Makmun. Jadi ingat, di pernyataan Polri tersebut ya, Kombes Makmun tersebut mengatakan semua orang yang memiliki downline-nya tidak disebutkan. Jadi intinya mau 1 downline, mau 1000 downline, berarti dia itu leader gitu ya. Yang membedakan leader dan top leader ya, mungkin kalau top leader ya mungkin ratusan, ribuan gitu ya bisa merekrutnya. Kalau leader biasa sih 1-2 orang gitu ngajaknya, itu lebih mudah gitu ya. Oke, jadi sekali lagi ya, saya membongkar aplikasi money game Ponzi itu supaya kalian terhindar dari penipuan seperti ini. Kalau sudah kena tipu, ribet sendiri kan gitu. Tapi kalau Anda sebagai pemain Ponzi ya itu terserah Anda gitu. Tapi harus diingat, sekarang itu kan bisa dipidana loh ya. Jangan sembarangan share atau ajak-ajak teman. Mau berdalih apapun ya, tetap saja Anda itu mengajak gitu ya. Misal channel YouTube, ya saya tidak merekomendasikan aplikasi ini, ikut silakan, nggak apa-apa. Tapi dia itu share linknya di YouTube, otomatis dong dia itu berharap ada yang mengklik kode undangannya, link undangannya ya, secara tidak langsung dia itu menjadi leader juga gitu. Kalau sudah seperti itu ya jelaskannya di kantor polisi itu teman-teman ya. Oke, itu sajalah review kali ini tentang pembahasan tersebut. Jangan lupa ngopi, hindari money game Ponzi, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Ingat, pemain Ponzi bermain aplikasi money game Ponzi, mereka mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain. Orang yang mengajak Anda bermain di aplikasi yang di dalamnya ada money game Ponzi, mereka mengharapkan keuntungan dari kerugian Anda. Oke, maka hindarilah money game Ponzi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.